Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Nurul nanti akan menjelaskan tentang fertilisasi. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang menstruasi, maka untuk hari ini kita bahas tentang fertilisasi. Oke. Nah, untuk SK dan KD-nya yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organ hewan tertentu, kelainan penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada SET atau Science, Environment, Technology and Society. Kemudian untuk KD-nya menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi, dan pemberian ASI serta kelainan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia dalam konteks SET. Nah, indikatornya yaitu mendefinisikan fertilisasi, menganalisis proses fertilisasi melalui gambar, menunjukkan tahap-tahap perkembangan embrio di dalam rahim, mengkaitkan fertilisasi dalam SET, dan mengembangkan perilaku religius, yaitu iman dan takwa, jujur, mandiri, berpikir kritis, logis, dan menghargai keberagaman. Kemudian untuk apa itu fertilisasi? Nah, fertilisasi di sini adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma yang ditandai dengan bergabungnya kedua inti sel tersebut, yaitu inti sel telur dengan inti sel sperma. Nah, ini bisa kalian perhatikan di sini bahwa sel telur itu didatangi oleh banyak sperma, tidak hanya satu tetapi berjuta-juta sperma. Tetapi yang berhasil membuahi sel telur di sini adalah hanya satu sel sperma. Oke, nah setelah terjadi proses pembuahan atau yang kita sebut dengan fertilisasi tadi, maka nanti sel telur itu akan membentuk zigot. Zigot itu nanti akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, kemudian 8 sel dan seterusnya sampai membentuk morula seperti bola, tetapi dengan banyak sekali sel-sel yang ada di situ. Kemudian dari morula ini akan membentuk blastula atau adanya cekungan di dalam morula itu tadi, karena ini nanti akan membentuk bagian-bagian eksoderm dan endoderm. Nah, kemudian dari blastosit ini nanti akan membentuk yang namanya gastrula dan selanjutnya akan membentuk embrio. Nah, mungkin bisa kalian saksikan bagaimana proses fertilisasi itu terjadi dari video tersebut. Jutaan sperma dilepaskan dalam 1 kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya 1 yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Oke, itu tadi proses fertilisasi atau pembuahan ya. Nah, setelah dia membentuk gastrula, maka nanti dia akan membentuk embrio, di mana embrio itu nanti akan menempel pada dinding rahim atau yang kita sebut dengan endometrium. Nah, untuk selanjutnya embrio yang ada di dalam rahim itu nanti akan berkembang, nah, dan tumbuh dan berkembang di dalam rahim itu dengan kurang lebih 266 hari atau 38 minggu atau yang kita sebut dengan 9 bulan 10 hari. Dimana dalam proses tersebut
embrio ini nanti akan dilindungi oleh lapisan-lapisan yang kita sebut dengan kantong kuning telur. Ada amnion, ada korion, dan allantois. Nah, amnion itu apa? Amnion itu merupakan cairan ketuban. Kemudian untuk korion dan allantois nanti bisa kalian baca di bahan ajar yang satunya. Nah, untuk mendapatkan makanan embrio ini nanti baik makanan maupun oksigen, maka nanti embrio itu memperoleh makanan berasal dari ibunya melalui plasenta. Nah, ini bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini ada plasenta. Nah, ini untuk perkembangan embrio bisa kamu saksikan video ini. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu,
aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Sadari waktu cepat berlalu, kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu,
materi tentang bagaimana proses fertilisasi sampai pada akhirnya membentuk embrio, kemudian tumbuh dan berkembang di dalam rahim sehingga sampai proses kelahiran. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang ASI. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.